Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retno Puspesari, CGP Angkatan 9 tahun 2023. Saya akan memberikan aksi nyata modul 14 saya, yaitu pendidikan KHD menuju budaya positif. Sebelumnya saya ingin menyampaikan rancangan tindakan untuk aksi nyata modul 14 saya, di mana untuk rancangan tindakan untuk aksi nyata yang saya akan bawakan di budaya positif ini adalah mengenai keyakinan kelas. Latar belakang kenapa saya memilih keyakinan kelas, karena saya melihat kurangnya motivasi intrinsik dari siswa untuk berdisiplin, karena mungkin belum adanya keyakinan kelas atau sekolah yang mereka pahami. Tujuannya adalah saya ingin para siswa nantinya mengetahui keyakinan kelas atau sekolah yang ada, sehingga mereka nanti paham ketika mereka melakukan pelanggaran bahwa mereka telah melanggar keyakinan apa seperti itu. Lalu untuk tolak ukurnya, setiap kelas memiliki nantinya setiap kelas bisa memiliki keyakinan kelas, dan angka pelanggaran kedisiplinan siswa dapat berkurang. Dan sebelumnya ini adalah tindakan yang akan dilakukan, namun beberapa hal sudah dilaksanakan dan hampir semuanya. Yang pertama, membuat keyakinan kelas di kelas perolehan saya, kelas 11 3 sudah saya laksanakan, dan nanti di sosialisasi juga sudah saya tunjukkan. Lalu meminta izin dari kepala sekolah untuk mensosialisasikan budaya positif, terutama tentang keyakinan kelas kepada para guru, terutama wali kelas, sudah saya laksanakan dan sudah mendapatkan respon yang positif dari kepala sekolah. Beliau mengizinkan kami untuk mensosialisasikan budaya positif ini dalam kegiatan FGD yang ada di SMN 53 Jakarta. Lalu selanjutnya saya membuat PPT yang ditampilkan saat sosialisasi. Nah, ini adalah PPT-nya. Lalu saya membuat undangan melalui WhatsApp grup, sudah dilaksanakan. Melakukan sosialisasi kepada guru, terutama wali kelas, sudah cukup banyak guru, dan pastinya di situ ada wali kelas. Dan lalu saya juga menganjurkan dalam sosialisasi tersebut untuk para guru, terutama wali kelas, untuk membuat keyakinan kelas. Dan lalu saya juga mengecek apakah setiap kelas memiliki keyakinan kelas. Jadi setelah saya mengadakan sosialisasi, saya bertanya kepada beberapa wali kelas apakah sudah membuat keyakinan kelas, dan sudah ada hasilnya, karena ada satu kelas yang sudah akhirnya membuat keyakinan kelas. Lalu dan nanti di video ini juga akan saya sampaikan testimoni dari wali kelas dan murid yang ada di kelas tersebut. Lalu 8, meminta umpan balik dari para guru atau wali kelas. Nah, ini dia tadi testimoninya yang akan saya tampilkan. Lalu untuk dukungan yang dibutuhkan, pastinya alhamdulillah sudah diberikan waktu dan tempat untuk sosialisasi, dan juga para guru dan wali kelas sudah mau hadir untuk kegiatan sosialisasi tersebut. Dan untuk berikutnya, untuk kertas karton untuk di setiap kelas mungkin baru nanti ketika di semester 2, ketika saya akan kembali mengingatkan para guru untuk dapat melakukan keyakinan kelas atau membuat keyakinan kelasnya. Baik. Selanjutnya, tindakan untuk aksi nyata di modul 4 ini, di mana aksi nyata ini dilaksanakan pada kegiatan FGD yang diadakan di SMN 53 Jakarta. Nah, untuk FGD kali ini, kepala sekolah meminta 2 orang CGP yang ada di SMN 53 Jakarta saat ini untuk dapat berbagi materi yang telah didapat selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Maka oleh karena itu, pada video ini mungkin ibu bapak akan menemukan materi lain selain materi budaya positif. Dan untuk materi budaya positif sendiri, di mana dalam kesempatan ini mengenai keyakinan kelas mulai akan ada di sekitar menit ke-25. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala SMN 53 Jakarta, Ibu Dr. Anda Herawati Sihombing MPD. Dan berikut adalah pembukaan oleh Ibu Kepala Sekolah SMN 53 Jakarta, Ibu Dr. Anda Herawati Sihombing MPD, dan dilanjutkan dengan materi dari saya. Sharing pertanyaan, dan Bapak Ibu silakan aktif. Jadi inilah kegiatan yang kami lakukan bersama BPGB, bersama pengajar praktek, bersama calon guru penggerak dan guru penggerak. Ya, terima kasih. Kami buka ya kegiatan ini dengan mengucapkan selamat dan sukses selalu. Terima kasih, selamat pagi. Langsung Bu sampaikan kepada
Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah. Izinkan saya untuk menyampaikan apa yang sudah saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak selama 2 bulan ini. Di sini saya akan berusaha berbagi materi-materi yang sudah saya dapatkan mulai dari awal tentang Ki Hajar Dewantara, pendidikan Ki Hajar Dewantara sampai menuju ke budaya positif. Salah satu dari budaya positif adalah keyakinan kelas. Baik, di sini saya akan memulainya. Baik, langsung aja Pak Jidan. Pak Doli. Oh Pak Doli, maaf. Oke, jadi ini sebelumnya saya mau dulu ya menyampaikan puisi yang saya buat yang berjudul Berhamba Siswa. Karena ini salah satu hal yang selalu dari awal tuh selalu kalau dengan kata berhamba siswa kok harus berhamba siswa ya. Nah, jadi saya mencoba untuk membuat sebuah puisi tentang berhamba siswa. Ini adalah suatu hal yang menjadi concern saya dari awal ketika saya join atau bergabung dengan guru penggerak ini. Baik, saya akan bacakan. Berhamba Siswa, karya Retno Pustasari. Berhamba siswa, apa maksudnya? Guru harus berhamba siswa. Menghamba pada sesama manusia kah? Tidak, bukan. Kita tak mungkin menduakan Tuhan. Maka pahamilah, wahai guru semua, apa itu berhamba. Bapak Ibu guru, coba lihat dan kenali siswamu. Mereka unik dan istimewa. Mereka individu yang tak sama. Maka perlakukan mereka dengan berbeda. Ingatlah, benih-benihmu ini berasal dari berbagai persemaian dengan bermacam perlakuan, perawatan dari sekolah pertama mereka, rumah, dan keluarga. Sesungguhnya engkau hanya akan menonton mereka sesuai dengan kodrat alamnya. Saat mereka salah, bimbinglah kembali dengan bijaksana. Jagalah mereka dari ilalang hama yang akan menghambat atau merusaknya. Bapak Ibu guru, ingatlah selalu, nilai bukanlah penentu keberhasilan siswamu, namun akhlak dan perilaku yang mereka butuh saat menerapkan ilmu. Jadilah panutan contoh yang pantas, dampingilah mereka secara totalitas, sehingga mereka bisa dengan bebas menunjukkan kemampuan yang berkualitas. Inilah berhamba pada siswa yang dimaksud Ki Hajar Dewantara, agar kelak bangsa Indonesia memiliki penerus yang beradab dalam berbudaya. Baik, jadi sebelum ke Pak dulu. Jadi saya sampaikan dulu yang tadi ini isinya. Kenapa harus berhamba siswa? Kenapa Ki Hajar Dewantara menyampaikan seperti itu? Ini sedikit berhubungan dengan kisah anaknya yang bernama Sri. Sri ini adalah seorang yang berkebutuhan khusus. Suatu kali Ki Hajar Dewantara sedang sibuk. Sri ini minta bantuan Ki Hajar Dewantara, dan Ki Hajar Dewantara mengacukan Sri dengan kesibukan dia mengacukan Sri. Akhirnya ketika dia melihat Sri, berikutnya ketika dia sudah selesai dengan pekerjaannya, dia melihat Sri dalam keadaan membeku seperti itu. Akhirnya Ki Hajar Dewantara ini berjanji pada dirinya bahwa nak, saya akan mulai saat ini saya akan berhamba kepada kamu seperti itu. Maksudnya adalah saya akan memperlakukan kamu sesuai dengan diri kamu seperti itu. Jadi itu yang harus kita lakukan terhadap siswa kita. Berhamba pada siswa seperti itu maksudnya Ibu Bapak. Di sini ada beberapa kata, maksudnya dengan tadi yang sebelumnya ada benih-benih persemaian. Jadi Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan guru itu sebagai petani Ibu Bapak.
di mana seorang petani itu kita semua punya benihnya itu kelihatannya sama, tapi padahal beda. Nah, kita bagaimana caranya mengupayakan agar benih-benih yang kita tanam ini bisa nanti tumbuh. Gitu. Mungkin nanti pada saat itu mungkin ada padi-padi yang mungkin tumbuhnya kurang bagus, ya mungkin karena benihnya kurang baik dari awalnya seperti itu. Tapi bagaimana caranya benih yang kurang baik itu tetap kita upayakan supaya tumbuh. Itu kita ibaratkan sebagai siswa-siswa kita semua. Bagaimana kita menjaga mereka dari ilalang hama yang ada, yaitu misalnya lingkungan-lingkungan yang ada di sini mungkin ketika mereka bergaul dengan teman-teman yang kurang baik. Bagaimana cara kita membantu mereka untuk menjaga diri mereka dari ilalang dan hama tersebut. Baik, lalu ya kembali lagi intinya kita hanya menuntun ya Ibu Bapak ya, menuntun mereka. Jadi ketika mereka agak miss sedikit, agak bikin kesalahan, balikin lagi seperti itu. Jadi itu yang dimaksud dengan berhamba siswa. Lanjut Pak Doli. Oke, terima kasih. Di sini saya punya trapesium usia, ya. Mungkin ada beberapa Ibu Bapak yang udah dapat kertas, bisa tolong dibuatkan dulu. Trapesium usia kita mulai dari di sini adalah usia waktu Bapak Ibu TK. Kalau nggak pernah TK nggak apa-apa dah, ya. Mau SD lah ya. Oke. SD menuju ke sampai lulus sarjana. Silakan nanti Bapak Ibu buat garis ke atas itu dari usia Bapak Ibu mulai sekolah SD ataupun TK sampai udah lulus sarjana, silakan dibuat garis ke atasnya. Lalu ke sampingnya saat ini nih, usia saat ini sampai nanti mau pensiun. Ya, kira-kira Ibu bikin garis. Oke, terus yang bawah dari pensiun jadi guru sampai ya wallahu alam sampai kapan seperti itu. Ya. Oke, jadi nanti yang saya minta di sini, kenapa ada biru-biru ini? Saya minta Ibu Bapak menuliskan yang satu adalah sebuah peristiwa yang positif yang pernah Ibu Bapak dapatkan waktu mungkin sekolah. Ya, yang satu lagi adalah peristiwa yang negatif, gitu. Ya, silakan Ibu Bapak boleh ditulis. Atau mungkin ada yang mau menyebutkan langsung dua peristiwa positif dan negatif, yang satu positif yang satu negatif yang pernah dialami oleh Ibu Bapak. Silakan, mungkin ada yang mau coba sharing ke kita. Siapa yang mau? Mungkin Bu Iis, mungkin Bu Iis. Silakan Bu Iis, nanti Tuhan. Apa bantu sini? Langsung Bu Iis, yuk kita sharing. Apa sih peristiwa positif yang pernah terjadi dari mulai SD sampai SMA-nya Bu Iis? Ceritain dong, Apa aja Bu Is. Pokoknya yang bersifat positif bagi Bu Is dan bersifat negatif. Mana? Belum di setting nanti, setting aja. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Member Retno atas waktunya. Ini jadi saya malu ya. Saya baru buat badannya Bapak Ibu. Jadi saya adalah salah seorang manusia yang tidak pernah mengalami masa TK atau masa PAUD gitu. Jadi saya langsung masuk ke SD di usia saya 6 tahun. Pas 6 tahun saya masuk SD. Kemudian saya lulus SD itu umur 12 tahun, masuk SMP, SMA, saya masuk SMA favorit di kota saya, kemudian masuk ke Universitas Negeri atau PTN melalui jalur undangan, dan saya lulus di umur 22 tahun sebagai sarjana pendidikan biologi. Hal positif yang saya alami dari mulai SD sampai SMA adalah yang saya rasa pertama, meskipun saya tidak masuk TK atau PAUD, tapi ibu saya di rumah selalu mengajarkan harus belajar, harus mulai menulis sebelum masuk sekolah, seperti itu. Jadi alhamdulillahnya dari masa SD sampai SMA, di masa SMA dari kelas 10 sampai kelas 11 saya adalah juara 1 paralel di sekolah. Peran gurunya adalah saya ketemu di SMP, pertama kali saya merasa mulai jadi orang yang ambisius adalah kalau SMP saya dulu itu biologi
RBI, rancangan berbasis internasional. Mana itu? SMP 1 Sumedang, Pak. Nah, jadi pertama kali saya masuk SMP itu juga pertama kali dilaksanakan program kelas akselerasi. Jadi semua harus ikut untuk program tes program akselerasi. Karena saya merasa tidak sanggup, akhirnya saya mundur untuk ikut kelas reguler seperti itu. Nah, pertama kali saya merasa bahwa diri saya adalah seorang yang ambisius untuk belajar. Di kelas 10 saya ketemu dengan guru biologi. Beliau mengenalkan yang namanya ilmu pasti itu tidak selalu monoton di dalam kelas. Tapi ilmu itu akan didapat di luar kelas ketika kalian bisa mengaplikasikan ilmu yang didapat dengan cara belajar seperti itu. Belajar di kelas maksudnya. Itu yang saya rasa positif. Kemudian di masa SMA saya juga ketemu dengan dua sosok guru, lagi-lagi dengan guru biologi, kemudian satunya guru geografi. Kenapa menurut saya kedua orang ini memiliki peranan penting? Ternyata guru geografi saya ini memberikan metode belajarnya itu berbeda dengan guru lain. Jadi setiap kita misalnya ada seperti post test, pre test, kemudian ulangan hariannya selalu dadakan, tapi dia akan memberikan reward pada anak-anak yang bisa mendapatkan nilai di atas 95. Dan ketika saya masuk ke kelas 1 SMA, pertama kali belajar geografi, di ulangan harian pertama saya dapat nilai 98 dan saya dapat reward dari guru tersebut. Gitu. Jadi ini yang selalu saya ingat gitu. Ternyata untuk mendekatkan diri pada siswa, untuk ilmu yang didapatkan atau dibagikan kepada siswa, seorang guru itu tidak hanya mengolah ilmu, mentransfer ilmu, tapi dia juga mengolah rasanya agar ketika beliau masuk ke kelas itu siswa jadi lebih bersemangat seperti itu. Kalau yang negatif, kalau guru yang memberikan peristiwa negatif, maaf ya Bapak Ibu yang hafal ini tolong jangan tersinggung. Saya punya satu guru, beliau guru sosiologi. Kami di SMA memanggilnya adalah Ibu. Bukan. Ibu Paririmbon istilahnya. Kenapa kami sekelas menyebutnya Ibu Paririmbon? Karena ketika ulangan berlangsung, jawaban kami itu harus sesuai dengan kalimat per kalimat yang beliau sampaikan, dan kami tulis di buku kami yang kami sebut sebagai Paririmbon. Jadi kalau ulangan itu kita sudah under pressure duluan kayak, aduh ulangan Ibu Paririmbon bisa nggak ya dapat nilainya bagus gitu. Jadi untuk semua mapel kami menyukai, tapi memang ada beberapa mapel, begitupun saya dan teman-teman saya mengakui bahwa untuk mapel sosiologi ini emang agak susah gitu, karena harus mengikuti apa yang ada di Paririmbon yang sudah diberikan, seperti itu sih. Terima kasih Terima kasih Bu Is. Jadi Ibu Bapak, Bu Is itu masih ingat loh peristiwa waktu dia SMA ya Bu Is ya? Tuh. Jadi coba Ibu Bapak bayangkan, usia Bu Is sekarang sudah lebih berapa tahun dari SMA ya Bu ya? Nah, itu udah masih teringat. Jadi Ibu Bapak, kita sebagai guru harus mengingat bahwa apa yang kita lakukan saat ini itu akan diingat sama siswa kita sampai mereka bertahun-tahun. Tapi kalau Bu Is yang aku positif itu adalah ketika bagaimana gurunya itu bisa membuat dia termotivasi untuk bisa belajar biologi dan geografi dengan baik. Sedangkan untuk yang sosiologi, bagaimana gurunya itu membuat dia dan teman-temannya itu jadi merasa takut dengan pelajarannya. Jadi Ibu Bapak itu yang dialami juga sama siswa kita, bahwa mereka akan terus teringat peristiwa tersebut dan mengundang peristiwa tersebut sampai mereka nanti mungkin seusia kita, seperti itu. Jadi silakan dilihat dulu sekarang ini berhubungan dengan nilai dan peran dari seorang guru. Ya, jadi nilai-nilai seorang guru itu pertama kita harus berpihak pada murid, terus inovatif, kolaboratif pastinya ya, kita harus berkolaborasi tidak hanya sama sesama kita tapi juga sama murid kita. Lalu reflektif ya, kita harus merefleksikan, udah benar belum sih ini apa yang sudah saya lakukan. Jangan lupa seperti itu Bapak Ibu, kita harus reflektif dan pasti mandiri, jangan selalu bergantung sama yang lainnya. Sedangkan untuk peran guru itu, kita sebagai pemimpin pembelajaran, pastinya nih Ibu Bapak semua adalah pemimpin pembelajaran di kelas.
ya. Lalu pendorong kolaborasi ini kayak gini, misalnya nanti yuk kita saling melakukan kerjasama gitu kan, saling sharing. Lalu penggerak komunitas praktisi, pasti Bapak Ibu di sini ada yang sebagai di NGP pasti berperan kan. Nah di sini ya komunitas praktisi. Lalu mewujudkan kepemimpinan murid. Nggak mungkin di sini semua Bapak Ibu tidak mendukung siswa-siswa untuk menjadi pemimpin, baik itu pemimpin di kelas ataupun kayak sekarang mereka ya di OSIS itu. Dan yang terakhir menjadi coach, menjadi kayak gini nih, saling sharing sesama rekan guru. Oke, baik. Nah, lalu apa setelah itu yang timbul dalam diri saya ketika saya sudah mendapatkan semua ini? Pertama, saya ingin mengubah cara saya memperlakukan siswa saya. Ketika saya mendapatkan ilmu tentang bagaimana cara pandang KHD mendidik siswa, lalu saya langsung berpikir, aduh kayaknya saya mungkin harus mulai merubah cara saya memperlakukan siswa. Nggak mudah ya Ibu Bapak, nggak mudah karena kita sudah bertahun-tahun seperti itu. Tapi bagaimana cara kita mau merubah? Lalu kedua, saya ingin membuat banyak kegiatan yang bervariatif dan menyenangkan, ya. Karena kan ketika di guru penggerak ini banyak ice breaking-nya yang di sharing. Maka saya juga akan mencoba untuk menerapkan itu di kelas saya. Lalu saya ingin dapat banyak menggunakan IT. Nah ini juga kan beberapa Bapak Ibu yang masih kurang juga IT-nya sama kayak saya. Nah ini beberapa hal yang ingin saya lakukan. Oke baik, lanjut. Nah langsung ke sini ya. Sebelumnya ini visi belum ada ya? Ada enggak? Oh berarti belum. Oke, udah. Baik, berarti tadi sebenarnya berhubungan mungkin belum ke save yang disimpan ke sana. Berhubungan dengan visi yang ingin saya berikan, ya. Visi yang saya ingin nambahkan nanti adalah tentang kegiatan tutor sebaya Ibu Bapak. Ini sedang saya jalani ya Ibu Bapak ya. Tutor sebaya di yang saya sedang jalani kemarin saya minta bantuan sama Bu Renita untuk melihat kegiatan tutor sebaya saya. Kebetulan yang saya mau share tentang tutor sebaya saya adalah di mana tutor sebaya ini dilakukan tidak didampingi oleh wali kelas. Yang sama ini kan mungkin Ibu Bapak melihat tutor sebaya ini didampingi oleh wali kelas. Tapi kalau yang saya lakukan didampingi oleh saya langsung sebagai guru mapelnya. Sehingga kita tahu siapa siswa kita yang mampu dan kurang mampu. Ini sedang saya jalankan sekarang dalam proses hasil dari tutor sebayanya. Tutor sebaya kemarin sudah dilakukan selama 3 kali pertemuan. Hari ini mereka akan melakukan. Jadi tutor sebayanya ini dilakukan untuk mereka yang akan melakukan remedial Ibu Bapak. Jadi yang ditutornya adalah siswa yang mendapatkan nilai yang baik. Ini saya menawarkan siswa tidak memaksa. Jadi tidak ada dalam kata-kata KHD itu memaksa ya Ibu Bapak ya. Kita menawarkan selalu karena harus berpihak kepada murid. Maka kita tawarkan, saya tawarkan kepada siswa saya, siapa yang ingin ditutor? Yang tidak mau nggak apa-apa seperti itu. Apa sih tujuannya sebagai tutor? Saya kasih tahu ke mereka. Oh kita akan melihat bagaimana kalian bisa berpikir kritis. Gimana cara ini ya biar temannya sukses seperti itu. Lalu berbagi, menumbuhkan jiwa sosial mereka. Nah jadi bukan berarti yang nggak punya jiwa sosial, tapi mungkin mereka juga punya pemikiran yang lain ya Ibu Bapak ya. Kita harus berpikir positif pada siswa kita seperti itu. Maka ketika sudah dijalankan kemarin cukup banyak yang saya lihat yang unik-unik Ibu Bapak. Ada yang bikin polanya pakai kertas-kertas, bagaimana membantu teman mereka menghafal. Lalu bagaimana mereka bikin singkatan agar bisa teman mereka menghafal. Itu benar-benar kelihatan mereka menggunakan pemikiran mereka, gitu kan. Nah, nalar kritisnya udah mulai berjalan di situ Ibu Bapak. Lalu kemarin Ibu Bu Rente juga sudah masuk dan bertanya tentang bagaimana kondisinya. Nanti juga saya akan termasuk minta juga refleksi dari murid-murid saya setelah hasilnya nanti didapatkan. Kalau sudah berhasil Ibu Bapak, saya akan kembali sharing di FGD ini tentang tutor sebaya saya ya Ibu Bapak ya. Baik, lalu selanjutnya kita masuk ke dalam kesepakatan kelas. Ini sebenarnya dulu namanya kesepakatan kelas Ibu Bapak. Sepakat. Nah, tapi sekarang setelah saya mulai belajar di modul 1.4 tentang budaya positif, namanya bukan kesepakatan tapi keyakinan kelas. Kenapa sih? Apa bedanya antara kesepakatan dengan keyakinan? Ada yang tahu mungkin Bu Bapak? Beda sepakat dengan yakin? Pasti beda ya? Kalau kita sepakat, udah cuma sepakat aja. Tapi kalau kita yakin, kita meyakini untuk melakukan hal tersebut.
Oke, maka ini salah satu yang saya sudah lakukan. Memang kemarin sudah bikin kesepakatan kelas, tapi nanti akan kita ganti lagi di semester 2 karena keyakinan kelas ini boleh dievaluasi terus Ibu Bapak. Boleh misalnya per 3 bulan sekali, boleh per 6 bulan sekali, per semester itu misalnya boleh. Nanti saya akan melakukannya di semester awal nanti ya yang akan datang untuk mengganti dengan keyakinan kelas. Apa sih bedanya antara kesepakatan sama keyakinan kelas? Atau kenapa harus kita membuat seperti itu? Ini ujung-ujungnya dari disiplin Ibu Bapak. Bagaimana caranya kita akan menimbulkan motivasi intrinsik? Ini kan Bu Titin selaku kesiswaan sepertinya sangat sulit sekali ya untuk bagaimana caranya siswa datangnya tepat waktu. Nah, ini mungkin kita bisa bantu dengan bagaimana menimbulkan motivasi intrinsik dari siswa sehingga siswa melakukan kedisiplinan itu bukan terpaksa, bukan sebagai hukuman, tapi sebagai sebuah oh ya ini kesadaran mereka seperti itu. Ya nanti itu yang akan dilakukan. Nah ini yang akan dilakukan di kesempatan kelas. Jadi cara-caranya waktu saya kemarin bikinnya Ibu Bapak, di mana saya minta siswa saya yang menuliskan langsung ke papan tulis. Saya suruh mereka tulis apa aja yang kalian inginkan seperti itu. Lalu kalau udah semua terkampung ide-idenya, kita langsung saya sampaikan. Misalnya ada beberapa poin, langsung saya sampaikan ke mereka. Oke, poin pertama setuju seperti itu ya, Bapak. Sampai kemarin dapat beberapa poin. Oke, lalu kalau udah dapat beberapa poin, nanti keyakinan kelasnya itu nanti jangan lupa ditempel di kelasnya yang dibuat besar-besar biar teringat. Sebelumnya saya pernah lihat ini waktu kelasnya Pak Yosef waktu kelas 12 yang tahun lalu itu udah bikin keyakinan kelas juga. Oke, baik, lanjut. Nah ini bisa lanjut dulu aja, apa-apa. Nah, lanjut. Nah ini dia yang saya lakukan ketika membuat keyakinan kelas. Ya, saya minta mereka untuk menulis. Itu baru ada beberapa di sini yang perempuan sudah mulai banyak. Lanjut. Nah ini adalah keyakinan kelas 11.3. Ini kalau yang mengajar di 11.3 ini sudah ditempel di pintunya, ya. Tapi ini nanti akan seperti yang saya bilang akan saya evaluasi lagi karena di sini masih ada beberapa kata yang bersifat negatif. Kalau Bapak Ibu ingin membuat keyakinan kelas itu semua kata-katanya harus positif, harus memotivasi mereka melakukannya seperti itu. Jadi ini 11 item ini mereka yang menginginkan. Ya nanti kita akan sama-sama evaluasi lagi. Baik, itu saja Ibu Bapak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dari guru mengenai materi tentang budaya positif yang saya berikan. Tes berhitung, baca, sama tulis, tapi nggak dites untuk dia berbicara. Makanya kendala di Indonesia banyak anak pintar tapi nggak bisa berbicara. Yang bisa bicara kadang nggak pintar misalnya. Nah di sini satu pertanyaan saya dua. Yang pertama saya bikin kesepakatan di kelas. Cuma saya tetap ada rule dari saya. Jadi kalau kita ngikutin rule mau siswa itu pasti nyeleneh. Ya tugas dikit. Ya nggak boleh ada PR, ulangan jangan mendadak. Padahal di rule saya pengennya ulangan selalu mendadak, biar anak selalu siap. Ya, jadi apakah? Cuma masalahnya saya nggak nempel di kelas. Tapi apakah boleh? Jadi rule dari kesepakatan itu sesuai dengan keinginan gurunya. Misalnya, kalau misalnya siswa nulis banyak, terus yang kira-kiranya nggak sesuai sama gurunya, nah itu dicoret, nggak boleh. Apakah itu nantinya siswa akan meyakini? Ya, gimana cara meyakini yang beberapa siswa, kayaknya saya nggak bisa nih, gitu ya. Yang pertama itu, yang kedua, siswa kita kan beragam. Apakah kita boleh memiliki prototipe siswa yang ingin kita bentuk? Ya, kalau boleh, itu kriteria seperti apa? Terima kasih. Terima kasih Pak Iwan untuk pertanyaannya. Saya mencoba menjawab dulu ya Pak. Tapi sekali lagi kalau misalnya tidak puas dengan jawaban saya suka maaf seperti itu. Jadi untuk yang pertama, ketika
ketika Bapak beri kesempatan kelas, Bapak bilang ada beberapa hal yang mungkin anak-anak itu kan memang kemampuannya mereka kasar seperti ya Pak. Tapi tetap kita kan coba hargai dulu. Itu juga pertama-tama kan saya bilang, saya suruh mereka tulis dulu. Setelah ketika mereka menulis, ada hal-hal yang kurang pas seperti itu, kita kan bahas nih gitu. Bapak bilang ada hal yang ingin saya lakukan. Nah, Bapak bilang ke siswa tersebut, kenapa hal tersebut harus diyakini? Bapak harus kasih nilai-nilai yang, itu biar nanti untuk kalian bernalar kritis, untuk melatih kalian. Jadi mereka jadi tahu, kenapa Bapak harus misalnya ulangan mendadak. Bapak kasih pengertian kepada mereka, sehingga mereka yakin bahwa mereka akan melakukannya dan tidak merasa terpaksa ketika ada ulangan mendadak seperti itu. Lalu nanti silakan dituliskan. Sekali lagi semuanya harus bentuknya positif. Tidak kalau saya Bapak berkata, misalkan tadi itu makan loh. Ada mereka bilang boleh makan, boleh tidur. Tetap kita kasih mereka pengertian. Oke, boleh makan tapi kita harus ada seizin dulu ya. Berapa menit ya? Jadi tetap harus kita sebagai, nanti ini akan dibicarakan oleh Pak Doli sebagai posisi kontrol guru seperti itu. Nanti kita akan lihat bagaimana posisi kontrol kita. Nah, jadi nggak apa-apa Pak, itu diperbolehkan asalkan tetap Bapak memberikan mereka keyakinan mengapa mereka harus melakukan seperti itu. Jangan kita memaksakan mereka tetap ya harus ulangan mendadak. Tetap kita harus sama-sama yakini bahwa oke, nanti kita akan ada ulangan mendadak. Kan Bapak kan udah dari awal memberitahu ya berarti ya Pak ya. Dan kenapa itu harus dilakukan. Gitu. Untuk yang pertanyaan kedua, boleh nggak sih kita membentuk siswa kita? Tadi memang saya tidak menyampaikan di sini tadi karena belum di save, jadi nggak kesan diambil visi saya. Salah satunya ingin yang tadi yang masalah yang bernalar kritis itu ya Pak ya, seperti itu. Nah, bagaimana sih prototipinya? Ya, yang pasti sesuai dengan visi misi sekolah ya Pak ya. Dimana kita harus ada berprestasi dan berprofil pelajar Pancasila, itu yang pastinya. Jadi kalau misalnya Bapak inginkan siswa kita seperti apa, yang pasti karakter yang sesuai yang ada di profil pelajar Pancasila. Ya, ada bernalar kritis, lalu mereka juga pastinya percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang beriman dan bertakwa seperti itu, lalu gotong royong, mandiri, lalu mereka juga kreatif. Itu semua tetap harus ada. Itu prototipenya itu udah pas banget Pak, ada di profil pelajar Pancasila. Gitu. Jadi kalau misalnya kita mau bikin prototipe siswa kita, ya udah itu profil pelajar Pancasila itu semua nilai kebajikan universal ada di situ semua. Ya, bagaimana kita akan melihat anak-anak kita bisa jadi mandiri, bisa mereka jadi nantinya memiliki nalar kritis sehingga akhirnya bisa jadi berprestasi, semuanya ada di profil pelajar Pancasila seperti itu. Bukan karena kita kurikulum merdeka ya Ibu Bapak ya. Kemarin ini saya bikin sebuah teks contoh untuk kelas 11 tentang kenapa sih kita harus kenapa siswa kenapa sekolah harus menjalankan kurikulum merdeka. Karena waktu itu ada kesenjangan atau ada gap yang terjadi ketika ada COVID-19, sehingga hasilnya siswa kita atau anak-anak Indonesia itu learning loss, seperti itu. Nah, itu yang menjadi basic atau dasar kenapa kita harus pakai kurikulum merdeka Ibu Bapak. Yang penting saat ini adalah moralnya, karakternya. Itulah kenapa ada profil pelajar Pancasila Ibu Bapak. Ya, karena setelah dipikirkan, setelah dilihat kondisi anak kita sekarang ini, bukan lagi otaknya dulu yang dibenahi, bukan, tapi hatinya dulu. Benar kritisnya itu termasuk salah satu, tapi di situ ada bagaimana mereka bergotong royong. Gotong royong itu ada empatinya mereka, bagaimana, dan pastinya beriman dan bertakwa. Sekarang sangat susah sekali ya, pasti dalam setiap agama mereka bagaimana mengimani agama mereka. Pastinya nggak hanya dalam agama kita, tapi mungkin yang di Nasrani mungkin ada beberapa seperti dari yang lainnya. Nah, bagaimana caranya kita untuk tetap melakukan hal itu semua? Dan turunan-turunannya, ilmu turunan-turunan dari beriman dan bertakwa, apa turunannya? Berakhlak mulia dan segala macam, mencintai lingkungan. Ketika mereka sudah tidak mencintai lingkungan, berarti mereka sudah mulai berkurang kecintaan terhadap Tuhan seperti itu. Karena kan lingkungan ini kan ciptaan dari Tuhan, ya kan? Ya, jadi sekali lagi yang tadi Bapak mau, prototipenya sudah ada di profil pelajar Pancasila. Ya, terima kasih Pak Herman. Berikut ini adalah testimoni wali kelas dan murid yang telah membuat kesepakatan atau keyakinan kelas di 12 MIPA 1. Selamat pagi Bu Dewa. Bu Dewa ini wali kelas berapa kalau Bu? Saya wali kelas 12 IPA 1. Baik. Di kelas 12 IPA 1 itu apakah sudah menerapkan
atau membuat kesepakatan kelas? Alhamdulillah sudah. Oh baik. Kenapa mengapa alasannya Ibu membuat kesepakatan kelas? Eh, karena waktu itu materi kesepakatan kelas itu kan ada di PMM juga ya. Dan untuk aksi nyatanya saya memilih itu karena beberapa masukan dari anak-anak juga. Anak-anak kan memberi laporan mengenai ternyata anak-anak tuh sudah dari jadwal piket ada yang nggak piket, terus ada yang kalau ganti baju setelah olahraga itu tidak di toilet gitu di kelas gitu ya, jadi bikin gaduh juga ya anak putra sama anak putri. Jadi akhirnya saya mencoba membuat aksi nyata tentang kesepakatan kelas. Oh baik Bu. Langkah-langkah yang Ibu buat untuk membuat kesepakatan kelas itu apa aja Bu? Pertama saya ambil waktu di jam pertama itu ya, kemudian saya tawarkan anak-anak kita buat kesepakatan kelas supaya laporan-laporan yang masuk ke saya sebagai kelas bisa diminimalisir. Jadi pertama saya bikin 12 item ya, 12 pilihan. Itu 2 dari saya, 10 dari anak-anak. Jadi tiap baris itu memberikan masukan untuk pilihan, tapi tentunya tidak menggunakan kata-kata negatif gitu. Jadi menghindari kata-kata jangan, karena arahan dari PMM gitu ya. Jadi tidak menggunakan kata-kata negatif. Jadi saya harus hadir tepat waktu, misalnya kayak gitu untuk sekolah. Nah, akhirnya sudah tertulis 12 pilihan di papan tulis. Kemudian anak-anak saya berikan kertas untuk memilih 8 saja ya, yang dianggap terbaik lah menurut anak. Kemudian kertas itu dikumpulkan ke saya dan ada petugas dari pengurus kelas yang mencatatkan setiap pilihan anak-anak gitu. Jadi dari 12 pilihan itu kita ambil 8 surat terbanyak. Oke. Sampai saat ini atau sejauh ini apakah sudah ada efek dari kesepakatan kelas yang sudah Ibu buat bersama dengan anak-anak? Ada. Jadi biasanya kan suka ada laporan dari anak-anak tentang anak-anak yang tidak piket gitu ya. Sekarang tidak ada laporan itu lagi. Juga saya perketat juga dengan harus mengirimkan foto di akhir piket mereka. Jadi membantu kesepakatan itu juga. Dan anak-anak yang ganti baju ketika olahraga, saya juga melihat mereka sudah di toilet yang putra ya. Gitu. Jadi tidak ada laporan lagi ke saya. Berarti intinya itu kesempatan kelas itu membuat siswa jadi bertambah disiplin ya Bu? Ya. Oke baik. Terima kasih Bu Dewa untuk kesempatannya untuk sharing bersama saya tentang kesepakatan kelas. Terima kasih. Oke, selamat pagi Aru. Aru siswa kelas 12 IPA 1 ya? Betul. Di 12 IPA 1 itu sudah ada kesepakatan kelas belum? Sudah. Baik. Apa sih manfaat dari kesepakatan kelas yang kamu rasakan? Kan kita udah bikin kesepakatan kelas ya, itu pastinya nggak berguna banget buat kita. Jadi biar diklat kita tuh biar nggak ada yang melanggar lah gitu. Pokoknya misalkan kayak kalau masuk kelas tuh harus mesti dulu biar apa kan mesti ada lagi lah main. Baik. Selanjutnya kesepakatan kelas itu tadi manfaat terus kan manfaat terus efeknya apa yang udah dirasakan? Apakah sudah ada efeknya? Efeknya tadi memang jadi siswa di kelas jadi lebih tahu peraturan yang kita buat, jadinya mereka ya taat lah. Jadi kalau menurut kamu apakah memang setiap kelas itu harus ada kesepakatan kelas? Harusnya harus juga. Itu apakah bisa membantu siswa menambah kedisiplinan? Pasti kan, karena kan peraturan tuh ya, tujuannya untuk membuat mereka disiplin juga. Tapi itu ketika membuat kesepakatan kelas itu dilibatkan siswanya atau hanya gurunya yang memaksakan siswa untuk inilah yang harus dipatuhi? Iya, jadi kita tuh bincang-bincang dulu sama wali kelas dan siswa. Jadi wali kelas tuh akan meminta kita untuk membuat peraturan kelas dan mereka setuju atau tidak. Oke. Baik, jadi intinya kalau mau Aru itu
lebih banyak positif atau negatif dari kesepakatan? Gitu Mbak. Oke. Terima kasih Aru untuk waktunya. Berikut ini adalah contoh kesepakatan atau keyakinan kelas yang telah ada di kelas 12 MIPA 1. Dan inilah dia kesepakatan kelas 12 MIPA 1 yang sudah mereka tempelkan di papan tulis di bagian belakang kelas mereka. Bisa dilihat di sini seperti yang disampaikan oleh Ibu Wali kelas sebelumnya bahwa ada 8 poin yang telah disepakati baik oleh siswa ataupun oleh wali kelas. Dan semua poinnya menggunakan kalimat positif seperti datang ke sekolah tepat waktu, biasakan mengetuk dan menutup pintu kelas, membuang sampah pada tempatnya, selalu mengikuti tadarus atau ibadah, saling berbagi info tugas-tugas dari guru, melaksanakan tugas piket kelas, ganti baju olahraga harus di toilet, dan saling tolong-menolong dalam hal positif. Demikian aksi nyata saya. Terima kasih. Salam dan bahagia.